طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab ini, kitab Nahwu An-Nahwu wa Tatbiqi karya Syekh Khalid Abdul Aziz. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan al-maf'ulu bih. Ya, mulai kita menelaah terkait mafa'il, yakni isim-isim yang di dalam kalimat itu berkedudukan sebagai maf'ul. Nanti maf'ul ini ada banyak macamnya, ada maf'ul bih, ini pembahasan pertama kali kita. Kemudian berikutnya nanti ada maf'ul mutlak, dan nanti ada maf'ul ma'ah, ya, dan ada maf'ul li ajli. Baik. Nah, di sini kita akan lihat definisi dari maf'ul bih itu sendiri. Maf'ul bih definisinya sebagaimana yang tertera di sini, al-ismu al-mansub. Dia adalah isim yang dinasab. Alladzi waqa'a, yang mana isim tersebut terjadi atasnya fi'lul fa'il, perbuatan sifat, perbuatan si fa'il, perbuatan pelaku. Namanya atau hasil dari perbuatan si pelaku. Ketika dikatakan al-mansubu, maka hukum dari maf'ul bih adalah an-nasbu, nasab, yakni i'rabnya. Maka kita lihat di sini. Akramtu Zaidan. Mana isim yang beri'rab nasab? Jelas adalah Zaidan. Karena kita sudah kenal sebelumnya tanda-tanda dari i'rab nasab. Di antaranya adalah fathah berlaku pada isim mufrad, layaknya Zaid di sini. Kaidah i'rabnya bagaimana? Kita bisa lihat dan baca di sini Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Kemudian bagaimana dengan isim yang berbentuk musanna atau tasniyah ganda? Nah, ketika nasabnya dia dengan ya, tanda nasabnya dia dengan ya, Ya, di fathah sebelum ya-nya dan di kasroh sebelum ya-nya. bisa. Ada kalimat akramtu ar-rajulaini. Nah, ar-rajulaini di sini dia sebagai maf'ul bih, ya. Ar-rajulaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna, ya. Berikutnya ada isim yang ketika nasab sama seperti isim musanna, tandanya dengan ya. Tapi ini beda harokat sebelum dan setelah ya-nya, yaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim dia ketika nasab dengan ya, tapi sebelum ya-nya di kasrah, ya, dan tentu setelah ya-nya di fathah. Fathah. Ya. Di sini ada contoh akramtu al-mudarrisina. Al-mudarrisina di sini sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Berikutnya ada yang isim dia ketika menjadi maf'ul bih dalam kalimat. Nah, dia nasab jelas, tapi tanda nasabnya kasr, yaitu jamak muannats salim. Akramtu al-mudarrisati. Ya, akramtu al-mudarrisati. Al-mudarrisati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Li'annahu jam'u muannatsin salimun. Nah, kemudian di sini ada yang tergolong al-asmal khamsah. Akramtu abah, akramtu abaka, abaka, ya. Lafal panca isim atau isim-isim yang lima itu ketika nasab dengan Alif. ya. Abaka di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al alifu
li'annahu minal asma'i al-khamsati. Yang keenam adalah isim ghairu munsharif. Dia ketika menjadi maf'ul bih tetap nasab dengan fathah, tapi fathah yang tanpa tanwin. Akramtu Ahmada. Ahmada maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu wa lam yunawwan li'annahu mamnu'un minas sarfi. Tanbih di sini ya qad yadkhulu 'alal maf'uli bihi harfu jarin, terkadang huruf jar itu masuk kepada maf'ul bih. Huruf jarnya huruf jar zaidun yang tambahan ya. Harfu jarin zaidun. Nah, ya. Zaidun na'at untuk harfu. Fayakunu majruran, maka tentunya dia majrur fil lafzi secara lafaz karena kan terletak setelah huruf jar. Tetapi secara mahal dia nasab, ya, secara mahal dia nasab. Begini kira-kira bentukannya di dalam Al-Qur'an ada di surah Yusuf ayat 51. Ma'alimna alaihi min su'in. Ya, mana yang majrur secara lafaz dan mansub ya atau nasab secara mahalnya, yakni Min. min su'in. Min harfu jarrin zaidun yufidu at-ta'kidah, memberikan faedah takkid meskipun dia tambahan tapi memberikan faedah takkid di dalam Al-Qur'an. Bisa juga kita mengirobnya dengan ungkapan silatan wa taukidan sebagai penyambung dan juga penguat. Su'innya adalah ismun majrurun, isim yang dijerkan sebab terletak setelah huruf jarmin, fil lafzi di dalam lafaz, dan fi mahalli nasbin, yakni secara mahal dia nasab sebagai maf'ul bih. Yang kedua, qaulihi ta'ala. Yang pertama qaulihi ta'ala, yang kedua qaulihi ta'ala di surah An-Nahl ayat 61, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim mata roka alaiha min dabah. Nah, min dabah ini adalah dabahnya majrur secara lafaz, sejatinya dia nasab secara mahal. Min harfu jarin zaidun yufidu ta'kida dabatin ismun majrurun fil lafzi ya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Qaulihi ta'ala yang ketiga wa ma arsalna min rasulin. Nah, min rasulin nih. Nah, ya min harfu jarin zaidun yufidu ta'kida rasulin ismun majrurun fil lafzi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sekarang kita lihat pembagian dari maf'ul bih. Maf'ul bih itu terbagi secara garis besar umumnya. Maksudnya ini yang paling atas pembagiannya adalah shorih dan muawwal bisorih. Sama seperti fa'il. Jadi ada yang shorih, ada yang jelas, betul-betul tidak butuh kepada takwil. Sebagaimana dikatakan di sini. Yang shorih itu adalah allazi la yahtaju ila ta'wilin. Dan ya, tidak butuh kepada pentakwilan agar supaya dia bisa dihukumi bahwasanya dia isim. Jadi tidak perlu ditakwil dulu untuk menghukumi dia isim karena tanpa ditakwil pun sudah tahu keisimannya. Nah, ya, kal a'lam seperti isim alam, ad-domair, dhamir, asmaul isyarah, isim isyarah, asmaul mausulah. Ya, itu semua dia bisa menjadi maf'ul bih tentunya dan langsung kita ketahui dia adalah isim, gitu ya. Nah, waqad taqaddamat amsilatul ismi, dan telah berlalu contoh-contoh isim sebagai apa? Maf'ul bih. Yang dimaksud di sini adalah isim zohir. Karena yang tadi kita baca contohnya semuanya itu isim zohir. Mat, ya, aba, mudarisat, mudarisin, rojulaini, dan zaidan. Ini semua adalah isim zohir, masuk ke dalam contoh kalimat yang sudah kita baca. Kemudian nanti ada juga yang domir, ya, nah, isim isyarah, isim mausul. Kalau alam tadi ada juga masuk ya di contoh terakhir Ahmad. Nah, disinilah untuk domir. Ahmad domir, fabayanuhu ala nahwi tali. Adapun domir maka penjelasannya pada contoh berikut. Yang pertama, domir mutasil.
Untuk domir muttasil, ad-domairu al-muttasilah. Domir-domir yang bersambung. Allati taqa'u maf'ulan bihi. Yang dia terletak sebagai maf'ul bih. Ya. Ada berapa domir? Arba'atu domair. Ada 4 domir. Yang pertama, yaul mutakallim. Ingat nih domir muttasil. Ya. Kaf mukhatab, haul ghaib, na al-maf'ulin. Paham ya? Nah, adapun ya mutakallim, ya ul mutakallimi, wa kaful mutakallim, kaf mutakallim ini seperti ka, ki, ya, kuma, kum begitu. Ha, haul ghaib, ya kan, hu, ha, huma, hum begitu. Fa kullama ittasalat. Nah, tatkala tentunya mereka ini bersambung bil fi'li dengan fi'il kanat fi mahalli nasbin, maka tentu ya mereka berada pada mahal nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Wa amma adapun na maf'ulin yang nahnu fa in ittasalat bil fi'li, kalau dia bersambung dengan fi'il wa waqa'a 'alaiha al fi'lu, ya, dan terjadi atasnya satu perbuatan kanat fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, maka dia berada pada mahal nasab sebagai maf'ul bih, ya. Nah, ini kalau bersambung dengan fiil dan terjadi atasnya perbuatan. Namun, in waqa'a minha al-fi'lu. Jika terjadi darinya perbuatan, ini bedakan antara minha sama 'alaiha. Terjadi atasnya. Nah, ya, terjadi atasnya berarti dia hasil dari perbuatan. Tapi kalau waqa'a minha al-fi'lu, terjadi darinya perbuatan. Ya, nah, berarti dia menjadi apa? Si penghasil, bukan hasilnya, tapi si penghasil. Si penghasil ini kan dia adalah subjeknya, pelakunya. Karena si mahali rofin, maka dia bisa berada pada mahal rofa sebagai fa'il. Contohnya langsung begini, Pak ya, fa'il. Contoh, dorobna sama dorobana. Nafail kan? Iya, sama-sama nafail. Gitu. Tapi nafail yang kedua, itu dia sebagai maf'ul bih. Karena waqa'a 'alaiha al-fi'lu. Sedangkan yang pertama ini dorobna nafailnya ini waqa'a minha al-fi'lu gitu ya. Contoh untuk ya mutakalim akromani Muhammadun. Intinya ya mutakalim kalau bersambung dengan fi'il itu sudah pasti fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Ya, kemudian kaful khitab seperti ini akromaka. Kemudian haul ghaib akromahuhu. Untuk na maf'ulin, kita lihat dulu bentuk fiilnya ya. Kalau dia sukun begitu, yakni fiil madi maksudnya. Kalau bersambung dengan fiil madi begitu. Ya. Nah, kalau dia tidak sukun, nah dia maf'ul bih. Seperti inilah akromana. Ya. Fakullu min ya'il mutakallim wa kafil mukhatabi wa ha'il ghaib wana al-maf'ulin itu adalah domirun mutasilun ya. Jadi setiap dari ya mutakalim di contoh akromani, kaf mukhatab akroma kakaknya, kemudian hak gaib yang hu di akromahu, kemudian nama maf'ulin yang akromana naknya. Ini semua adalah domirun mutasil, domir yang bersambung. Domir itu mabni ya. Kalau ditanya mahalnya apa? Mahalnya nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Yang kedua ada domir munfasil. Nah, ini disebutnya domir nasab munfasil. Ad-domiru al-munfasilul lazi yaqa'u fi mahalli nasbin, yang terletak pada mahal nasab adalah domir iya. Wa talhaquhu ya lawahiku lid-dalalah. Nah, ya lawahikun. Nah, ada nanti lawahik. Ada lawahik yang memang ikut kepadanya untuk menunjukkan sisi orang yang berbicara begitu.
al alat alat takallumi atas yang berbicara, buat si mutakalim, awil khitab yang diajak bicara, awil ghaibah atau ghaib. Nah, nah, jadi contoh di sini dalam ayat Al-Quran, iyyaka na'budu. Yang domir itu adalah iyanya. Sedang kak di sini adalah lawahid yang ikut, ya setelah apa? Domir nasab munfasil iya di sana. Yang fungsinya adalah lid dalalah alal alal khitab. Untuk menunjukkan atas kepada siapa berbicaranya. Maka di sini iya kah? Iya, iya adalah domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Nah, jadi untuk domir nasab munfasil ini semuanya muqaddam. Ya, domir nasab munfasil itu muqaddam. Dari mulai iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ya, kafnya adalah harfun lil khitab. Gitu. Atau boleh kalau mau panjang harfun lid dalalati alal khitab. Nah, gitu. Ya. Kemudian berikutnya wa qaulihi ta'ala amara alla ta'budu illa iyyahu. Nah, iyyahu. Iyanya di sini domir maksud munfasil, hu-nya adalah harfun lid dalalati alal al-ghaibah. Nih, harfun lid dalalati alal ghaib. Amma domir al-mustatir. Adapun domir mustatir fala yaqa'u maf'ulan bihi. Nah, adapun domir yang tersembunyi maka dia tidak terletak sebagai maf'ul bih. Kenapa? Lianna kulla domirin, karena semua domir mustatirin, karena semua domir mustatir yang tersembunyi itu mahalnya pada mahal rofa, fi mahali rof ain, gitu. Baik, selesai. Maf'ul bih yang sorry. Sekarang yang kedua adalah yang muawwal bis sorih. Al muawwalu bis sorih, yakni yang ditakwil. Berarti dia adalah al masdar al munsabiq, masdar yang memang munsabih, ya diurai, nah, terurai min harfin masdariyin dari huruf masdar, nah ma'a silatihi bersama silahnya, baik an, ya atau inna, gitu ya. Nah, inna atau anna, masih ingat huruf-huruf masdar apa saja? Masih Ustaz. Coba sebutkan, boleh sambil dilihat kembali bukunya. Lau, an, anna, ma, kai. Ya, berarti inna nggak ada ya, yang ada Gak anna. ada. Ya, yang ada anna. Anna itu bersama silahnya, maksudnya ana beserta isim dan khobarnya. Gitu. Baik. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya walan tastati'u an ta'dilu. An ta'dilu ini penjahit kita nih. Kita lihat, tinggal kita takwil saja tuh. Ta'dilu, ya. Apa masdar dari ta'dilu? Al-adlu, ya. Ini kalau nanti kita cari al-adla jadinya, ya. Al-adla maf'ul bih begitu. Al-masdarul muawwalu, nah, ini salah nih, ini nggak ditanwin nih. Ya, al-masdaru al-muawwalu min an wal fi'li al-mudhari'i. Masdar muawwal dari an dan fi'il mudhari' ta'dilu itu fi mahali nasbin, pada mahal nasab, maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih lil fi'li, ya fi'il tas tastati'u. Naam, ya, tastati'u. Wa taqdiru, dan takdirnya adalah walan tastati'u an adla. Nah, tanbih. Qad yansibu al-fi'lu aktsar min maf'ulin bihi. Terkadang fi'il itu, ya lebih banyak nasab dari maf'ul bih. Nah, al-fi'lu
lebih banyak menasabkan. Begitu ya. Nah, contohnya begini. Nahwu itu al-fakira dirhaman. Terkadang fiil itu menasabkan lebih dari satu maf'ul bih, begitu ya terjemahnya. Terkadang ada fiil yang bisa menasabkan lebih dari satu maf'ul bih. Ya berarti kan fiil-fiil yang dia butuh kepada dua Maf'ul. maf'ul, butuh kepada tiga maf'ul. Contoh yang butuh kepada dua maf'ul, atau itu al-fakira dirhaman. Nah, fakira maf'ul bih pertama nih, al-fakira maf'ulun bihi awal mansub wa alamatun nasbil fathah, dirhaman maf'ulun bihi sanin. Nah, ya mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Berikutnya ada lagi manahtu at-taliba jaizatan. At-taliba maf'ul bih awal ya, dan jaizah adalah maf'ul bih yang kedua, nasab wa alamatun nasbihi al-fathah. Ada catatan nomor dua, kita baca. Nih disebutkan lagi nih huruf-huruf masdar ya. Nah, jadi dijelaskan lagi. Dan huruf-huruf masdariyah yang tidak bisa untuk ditakwilkan bersama silahnya dengan masdarnya, yaqa'u fi mahali nasbin. Nah, yang terletak pada mahal nasab, maf'ul bihi ya, an, anna, ma, dan lau. Ya, nah, adapun kai fala taqa'u ma'asilatiha illa fi mahali jarrin billah. Nah, ya. Allati yasihu yang bisa. Jadi yang eh, bisa ditakwil begitu ya, ditakwil dan mahalnya itu pada mahal nasab sebagai maf'ul bih itu hanya masdar muawwal dengan huruf masdar anna, ma dan lau ya. Sedangkan kai itu nggak bisa karena dia pasti mahalnya hanya jer saja. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa Ustaz. Ya, nah ini kan kelima kelima huruf masdar itu ya. Anna, ma, lau, dan kai. Ini contoh-contohnya. Oke, catatan nomor dua itu adalah al-af'alu an-nasibatu lil maf'ulin ismani. Ya, fi'il-fi'il yang menasabkan kepada banyak maf'ul itu terbagi menjadi dua. Ada kismun, ya, pembagian yang dia menasabkan dua maf'ulain. Asluhuma yang asalnya adalah mubtada khobar, ini zona dan saudarinya. Dan kemudian yang kedua adalah kismun yang menasabkan maf'ulin lebih dari dua. Laisa asluha yang asal dari keduanya, asluhuma bukan mubtada dan khobar. Nah ini seperti a'to, kasa, albasa, manaha, mana'a, ata. Ini fiil-fiilnya yang menasabkan lebih dari dua maf'ul alias tiga maf'ul. Sini contoh wa qaulihi ta'ala wa la tu'tus sufaha amwalakum. As-sufaha maf'ulun bihi awal ya. Wa alamatul nasbil fathah amwala itu maf'ul bih yang kedua. Nah, ya. Nah, di sini ada urutan antara fiil dan fa'il dan juga maf'ul bih. Ya. Oke, nampaknya kita cukupkan dulu saja agar rekaman tidak terlalu panjang dan mudah untuk disimak oleh teman-teman yang berhalangan hadir ataupun kaum muslimin yang lainnya. Insya Allah semoga bermanfaat.
Dan sisa dari pembahasan kita pagi hari ini kita akan lanjutkan di besok pagi, yaitu terkait urutan peletakan fiil, fa'il, dan maf'ul bih, serta di sini ada penghapusan amil pada maf'ul bih. Dan ini pembahasan yang harus kita di mana memang concern menjadi pusat perhatian ketika membahas maf'ul bih. Ini jarang sekali ada di kitab-kitab eh, basic dasar yang membahas maf'ul bih, yakni penghapusan amil pada maf'ul bih. Bahkan di kitab-kitab syarah Jurumiyah pun rata-rata tidak meletakkan pembahasan ini, hadful amil fil maf'ul bih. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum. Barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. wabarakatuh.